Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami percobaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian 29 Agustus 2025. Adatif seperti bunglon. Kisah para Rasul 21, 15-26. Orang Kristen kadang-kadang perlu hidup seperti bunglon, dalam arti adaptif terhadap lingkungan. Seperti bunglon yang mengubah warna saja tetap tidak mengubah bentuk. Kita menjaga esensi iman Kristen dan hanya mengubah cara pelayanan kita. Ketika Rasul Paulus tiba di Yerusalem, semua saudara menyambutnya dengan senang hati. Paulus juga antusias untuk menceritakan apa saja yang Allah telah kerjakan selama pelayanannya. Mereka turut memuliakan Allah ketika mereka mendengarkan hasil pelayanannya. Akan tetapi, mereka juga mendengar kabar yang sudah beredar luas bahwa Paulus pengajar orang Yahudi yang melepas hukum Taurat. Maka pada saat itu juga mereka menasihati Paulus agar dia melakukan penyucian diri dan mencukur rambutnya. Tujuannya agar ia dapat mengubah paradigma orang Yahudi dan meluruskan pengertian mereka tentang ajarannya. Mendengar nasihat tersebut, Rasul Paulus tidak menolaknya. Meski ia memang memandang bahwa tradisi itu boleh ditinggalkan, ia memilih untuk menyesuaikan diri. Pasalnya tidak ada salahnya dengan nasihat itu. Rasul Paulus hanya perlu mengubah caranya dalam membawa diri, tetapi esensi sebagai seorang Kristen tidak berubah. Tujuannya adalah agar Injil Tuhan dapat diberitakan secara lebih luas. Di dalam kekristenan ada prinsip dasar dan prinsip teknis. Di satu sisi, prinsip dasar adalah hal-hal yang tidak boleh ditoleransi, misalnya doktrin Allah Tritunggal, penebusan dalam Yesus Kristus, dan keselamatan melalui iman. Di sisi lain, prinsip teknis adalah hal yang bisa diterapkan secara adaptif, misalnya liturgi ibadah, cara berkhotbah, dan pemilihan lagu pujian. Kadang-kala kita terlalu kaku pada prinsip teknis sehingga kita malah mengabaikan prinsip dasar. Padahal seharusnya kita lebih berfokus pada apa saja yang dapat kita lakukan agar Injil Tuhan dapat didengar dan diterima oleh lebih banyak orang. Saat kesalahpahaman muncul, ada kalanya kita perlu menyesuaikan diri untuk menjangkau mereka yang berprasangka keliru. Jadilah adaptif seperti bunglon. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku.
Pimpinlah hidupku mulai sekarang dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa surga bersukacita atas keputusanmu hari ini. Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.